Halo teman-teman, hari ini aku mau buat rujak buah yang ada di sekitaran rumah aku. Yuk kita petik buahnya. Pertama, aku mau petik buah kedondong. Buahnya udah banyak yang matang. Banyak juga yang berjatuhan karena memang gak ada yang beli teman-teman. Langsung aja dipetik sama tim aku. Kita pilih yang muda-muda. Kedondong ini biarpun masih hijau gak terlalu asam loh. Kalian juga kita petik beberapa yang udah kuning. Sayang kalau nggak dipetik. Kalau sudah, tinggal kita pungut-pungut aja, kemudian masukin ke wadah. Selanjutnya, aku mau ambil kelapa muda. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kalau kelapa muda enak banget dibuat rujak. Cukup satu aja ya. Lanjut jalan lagi. Ada jambu air nih. Tapi buahnya hanya beberapa biji aja. Lumayan buat nambah varian buahnya. Aku cuma dapat 5 biji. Lanjut kita petik buah wajibnya nih, yaitu buah mangga. Langsung aja kita ambil menggunakan galah. Ini jenis mangga yang paling enak dirujak menurut aku. Selanjutnya buah pepaya. Mumpung pohonnya rendah, jadi yang ini aku ambil sendiri. Buahnya sampai terlempar jauh. Hehe. Cukup satu aja ya, karena pepayanya lumayan besar. Nah, terakhir buah belimbing. Mungkin teman-teman jarang buat rujak pakai buah belimbing. Tapi kalau aku nggak lengkap kalau nggak ada buah belimbing. Kebetulan juga nggak ada yang petik. Daripada mubazir, aku dapat 4 biji aja. Langsung aja kita kupas buahnya. Aku bareng teman aku nih. Kami bagi tugas. Aku yang buat bumbunya dan teman aku yang kupas buahnya. Kalau bumbu rujak, cabai rawitnya cukup 2 atau 3 biji aja ya. Entah kenapa cabai ketemu gula merah jadi pedas banget. Di Lombok ada beberapa macam gula merah. Ada yang terbuat dari kelapa dan aren. Biasanya sih sumber gula aren yang enak ada di bagian Lombok Utara. Karena memang banyak kebun aren di sana. Nggak lengkap juga bumbu rujak kalau nggak ditambahin kacang. Mangga yang aku petik tadi nggak kecut sama sekali walaupun belum matang. Kelapa yang aku petik tadi juga kita iris-iris. Tara, rujak buah kita udah jadi nih. Mari kita coba. Udah deh, kalau masalah rasa semua orang pasti tahu rujak buah segar itu rasanya kayak gimana. Ini enak banget, apalagi makan rame-rame bareng teman-teman. Para bumil pasti ngiler liatnya. Wih, pedasnya bikin nagih. Oh iya, kalau makan pedas jangan minum yang dingin-dingin biar nggak tambah pedas. Nestle Pure Life andalan aku saat makan pedas. Lega banget. Temen aku juga kepedasan banget, apalagi memang nggak bisa makan pedas. Untung ada Nestle Pure Life. Lega kan? Nestle Pure Life nggak dingin, tetap segar. Lanjut makan lagi. Biarpun kepedesan, tetap enak kok. Sayangnya ini kurang salak dan nanas. Lain kali kita buat yang lengkap ya. Cukup dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik berbagai jenis buah yang hanya ada di sekitaran pantai. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah ini nih. Aku nggak tahu ini termasuk buah atau apa. Bentuknya seperti sate kelapa. Terlihat seperti sosis juga. Teman-teman ada yang tahu nggak ini namanya apa? Tumbuhan jenis ini hanya ada di pinggiran pantai atau di sekitaran muara sungai. Langsung aja kita ambil beberapa. Batangnya nggak terlalu keras, jadi gampang kita ambil. Di daerahku tumbuhan ini namanya sesate. Di daerah teman-teman namanya apa? Kalau yang rumahnya jauh dari pantai, sepertinya jarang yang tahu nama tumbuhan ini. Wih, ada yang mau makan sosis bakar nggak? Tinggal ditambahin saus barbeque aja nih, hehe. Lanjut ke buah yang kedua. Bentuk buah ini cukup unik. Jujur, baru pertama kali aku lihat buah ini. Padahal dari dulu aku sering lewat, tapi memang nggak pernah berbuah. Atau memang aku aja yang nggak lihat. Langsung aja kita petik-petik. Nanti di akhir video kita spill ya gimana isinya. Karena aku baru pertama kali lihat buah ini, jadi menurut aku ini termasuk buah langka. Di daerah teman-teman juga pasti jarang buah ini, karena memang nggak tumbuh di sembarang tempat. Lanjut ke buah yang ketiga. Ini benar-benar unik banget. Bentuknya seperti asam, tapi lebih tipis. Sepintas juga terlihat seperti pete. Pohonnya berduri dan buahnya banyak banget. Langsung aja aku petik-petik. Ini tumbuh liar dan gak ada pemiliknya, jadi bebas mau petik berapapun. Di pohon ini banyak terdapat hewan sejenis kumbang yang aromanya seperti walang sangit, dan baunya sampai nempel di baju gitu. Jadi kalau metik lihat-lihat dulu ya biar serangganya nggak nempel di baju. Cukup segini aja ya. Lanjut ke buah yang keempat. Buahnya banyak banget dan kalau matang warnanya pink. Cantik banget kan buahnya? Aku nggak tahu ini buah apa, jadi teman-teman yang tahu tolong tulis di komentar biar aku dan teman-teman yang lain juga tahu. Lanjut ke buah yang kelima. Ini buah nostalgia aku pas masih SD. Ini juga tergolong cukup langka karena hanya ada di sekitaran pantai. Itu pun nggak di semua tempat teman-teman.
Gampang banget metiknya, karena buahnya mudah rontok jadi pelan-pelan aja ya. Unik-unik banget kan buah di sekitaran pantai? Cukup segini aja ya. Wadah yang aku bawa udah hampir penuh. Kita lanjut jalan lagi. Nah, buah yang terakhir bentuknya bulat-bulat tipis dan berwarna hijau. Ini jenis tumbuhan merambat, tapi sayang buah yang ada di sekitaran pantai jarang ada yang bisa dimakan. Jadi semua buah yang aku petik ini jangan coba-coba dimakan ya. Kecuali teman-teman tahu nama dan fungsi buah-buah ini. Barangkali ada yang bisa dibuat obat juga. Wadah kita udah full nih. Yuk kita spill. Dimulai dari buah yang pertama. Buah ini seperti nggak punya biji. Kalau dibuka terlihat seperti bulu-bulu halus. Lebih tepatnya seperti kapas dan lembut banget. Buah yang kedua kulitnya agak keras dan ternyata tidak memiliki daging. Di balik kulitnya langsung terlihat biji yang cukup besar. Aromanya juga netral, nggak ada bau yang aneh dari biji buah ini. Lanjut ke buah yang ketiga. Kalau ini udah kelihatan, pasti hanya kulit dan biji, karena memang tipis banget. Nah kan, aku nggak tahu buah-buah ini bisa diolah atau enggak. Selanjutnya buah yang keempat. Buahnya lunak dan daging buahnya seperti jeli. Rasanya juga agak hambar, tapi ada rasa kecut. Buahnya lengket banget kayak jeli-jeli gitu. Kalau buah ini aku tahu, isinya ada lembaran-lembaran berwarna kecoklatan. Teksturnya agak kenyal, baik dari kulit maupun isinya lunak jadi gampang dibuka. Terakhir buah ini nih, tipis banget. Bentuk bijinya hampir sama dengan buah yang ketiga tadi. Teman-teman yang tahu nama dan fungsi buah ini tulis di komentar ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Dadah!